jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau review lagi speaker Cafe Pro 6 produk dari Fidelity Bro. Nah ini warnanya yang putih. Kalau kemarin yang sudah saya review adalah yang warna hitam. Untuk yang warna hitam kemarin, suaranya enak jen. Cafe Pro 6. Bahkan menurut saya ini speaker harganya kan 2 juta. Sepasif ya, pasif sepasang harga 2 juta. Ini sekelas sama speaker pasif yang harga di atas 4 juta boleh. Kita buktikan aja nanti untuk suaranya agar teman-teman tidak penasaran. Produk dari Fidelity dengan tipe Cafe Pro 6. Yang ini yang ukuran yang warna putih, bukan yang ukuran. Ini yang warna putih, produk dari Fidelity. Ini judulnya Cafe Pro 6, tapi bukan berarti kan ini sebentar lagi mau puasa bolo. Dan banyak sekali ya dari masjid-masjid yang WA ke saya, bahkan hampir tiap hari itu ada nomor WA masuk yang tanya, "Mas, kalau saya mau instalasi masjid speaker dalam buat tarweh nanti, pengennya yang enaknya seperti apa ya?" Nah ini nanti teman-teman sekali lagi ini bisa diaplikasikan buat teman-teman yang ada di channel YouTube kita yang sekarang mungkin menjadi takmir masjid dan lain-lain. Ini salah satu opsi kalau teman-teman nanti pengen punya speaker pasif di dalam yang ukuran kecil tapi suara performanya bagus. Kita punya produk dari Fidelity Cafe Pro 6. Cuman tipenya Cafe Pro 6, bukan berarti cuman digunakan untuk di cafe. Itu cuma tipenya Cafe Pro 6. Bisa diaplikasikan di masjid, di musola, atau di rumah buat teman-teman kalau mau buat karaoke. Jadi ini fleksibel sekali. Tapi buat teman-teman nanti saya akan contohkan bagaimana pengaplikasiannya. Mas, kalau mau tak pasang di masjid, mau tak pasang di musola dan lain-lain. Oke, langsung saja ya kita ke unitnya. Ini ke unitnya, produk dari Fidelity dengan tipe Cafe Pro 6 Bro. Nah, ini unitnya. Ini Cafe Pro 6 yang warna putih. Orang tulisannya ya, oke. Warna putih, orang tulisannya. Ini cuman tipenya ya, ini Fidelity Cafe Pro 6. Ini salah satu wall speaker kayak speaker dinding Mas, wall speaker. Jadi ini ditempel ke di dinding teman-teman. Wall speaker produk dari Fidelity Cafe Pro 6 menggunakan sistem two-way. Untuk speakernya menggunakan komponen 6,5 in low frekuensi dan juga high frekuensi 3 in. Jadi ini komponennya dua, 6,5 in sama 3 in. High frekuensi ini 3 in, 6,5 in untuk low frekuensinya belum. Langsung tekan unboxing belum. Nah. Ini langsung kita disuguhkan sama spesifikasi ya. Fidelity Cafe Pro 6 wall speaker atau speaker gantung. Nah, ini sekarang saya buka dulu ya untuk spesifikasinya dan kita lihat ke dalam. Nah, dan tak lupa ini produk dari Sinar Baja Elektrik Bolo ya, original. Jadi kemarin saya juga sempat datang ke pabriknya. Wah, pembuatan speakernya rumit bener Bolo. Jadi sudah barang tentu ya, kenapa produk Sinar Baja kok suaranya mesti enak, kualitasnya juga bagus, finishingnya cat-catnya ya bagus. Karena saya kemarin sempat ke sana sendiri, melihat sendiri bagaimana prosesnya. Mulai dari pembuatan custom boxnya, mulai dari pertama pembuatan perakitan boxnya, bahan boxnya, termasuk pengecatannya, ini benar-benar istimewa banget. Makanya saya benar-benar heran kenapa selama ini produk Sinar Baja dari saya masih kecil, dari saya masih balita sudah mengenal produk beberapa dari Sinar Baja, sampai sekarang ini masih berkomitmen bisa dibilang mengunggulkan kualitas. Dan ternyata memang saya melihat langsung ke sana sendiri bagaimana proses dari pembuatan speaker Sinar Baja sendiri boleh. Oke ya, nah sekarang kita lihat ke spesifikasinya ya. Oke, kita lihat ke spesifikasinya nanti sing buat. Nah, ini loh bolo teman-teman. Nah, ini. Untuk Cafe Pro 6 ini menggunakan komponen tipenya menggunakan sistem two-way. Komponennya low frekuensi 6 in, high frekuensinya di 3 in. Frekuensi responnya bisa rendah sampai dengan 50 sampai dengan 20 kHz. Untuk dayane output untuk power yang harus disediakan ini teman-teman ya, ini di sini 10 watt sampai dengan di 100 watt. Jadi bisa dibilang ini speakernya kalau kita menggunakan, contohnya kita main di 8 ohm, alangkah baiknya kita mungkin sediakan buat power amplifier di 100 watt teman-teman. Jadi kalau melihat dari peaknya dia kan 100 watt. Jadi artinya kalau kita sediakan 100 watt
nanti dipotong kabel-kabel kemungkinan masih top ya, masih sesuai antara power amplifier dan juga speaker. Tapi di sini tertera ya, karena ini bisa high impedansi dan juga bisa low impedansi, makanya di sini tertera bisa 10 watt atau di 100 sampai dengan sini 100 watt ya. Minimal 10 watt, kalau maksimal di 100 watt. Nominal impedansinya 8 ohm ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan satu box nanti impedannya di 8 ohm. Kalau main 2 box berarti ketemunya nanti di 4 ohm. Lalu di sini ada trafonya yang buat high impedansi. 70 voltnya bisa 35 watt, 25 watt, 15 watt sampai dengan di 10 watt. Kalau kita menggunakan high impedansi yang 100 volt bisa di 50 watt, 35 watt, 25 watt sampai dengan di 15 watt. Jadi ini beda sistem ya. Kalau kita mau main 8 ohm atau main di high impedansi. Yang membedakan nanti apanya, Mas? Kalau kita main low frekuensi atau kalau kita mau main low impedansi berarti kita menggunakan sistem 8 ohm. Jadi kita tidak perlu menambahkan trafo di dalamnya karena ini sudah bawaannya trafo seperti itu, dan juga kita tidak perlu menyediakan trafo yang high impedansi. Jadi kalau kita menggunakan low impedansi, kita menggunakan ampli-ampli biasa seperti ini. Yang low impedansi itu bisa, tapi kalau teman-teman nanti harus main high impedansi, contohnya kalau di masjid kita bisa menggunakan seperti ampli toa seperti itu. Jadi buat teman-teman nanti ada 2 sistem, nanti bisa tak contohkan juga, Mas. Kalau digunakan untuk masjid sama musola nanti enaknya saya pakai low apa high impedansi, nanti kita contohkan. Oke, sekarang kita keluarkan dulu ke unitnya. Sekarang saya keluarkan dulu. Oke, unitnya saya keluarkan dulu. Styrofoamnya wakai. Ini demi keamanan ya, karena nanti pas waktu pengiriman ekspedisi mestinya ini warna putih ya, wakai teman-teman. Nah teman-teman, karena warna putih ya. Oke, sekarang kita keluarkan dulu untuk unitnya. Nah, warna putih boleh. Just. Nah ini, wow, wah, apik tenan. Ini ya, beda ya karo sing ireng itu loh bolo. Yang hitam itu atas itu yang hitam. Jadi ini yang putih. Yang elegan yang putih ya, jos. Karena biasanya teman-teman ini memang kalau wall speaker biasanya minta yang putih kebanyakan. Di sini ada tulisannya ya, Cafe Pro 6, Fidelity Cafe Pro 6. Wah, apik tenan. Oke ya, taruh sini ya bolo. Nah, pemasangannya nanti bisa seperti ini atau bisa posisi dengan diri seperti ini. Oke, saya ambil lagi ya yang satu. Warna putih, jos. Cafe Pro 6 produk dari Fidelity bolo. Oke ya. Nah, jos. Nah. Wah, apik tenan teman-teman. Keren ya. Bener keren. Mantap. Nah, oke, sekarang saya hubungkan ya untuk kabelnya. Kita lihat ke belakang. Dan di sini saya punya amplifier. Ini rekomendasi juga buat teman-teman. Oh, yang ini. Yang dingin ya. Ini ya, sekarang kita review dulu teman-teman. Nah, ini untuk produk dari Fidelity ini Cafe Pro 6 ini kan wattnya tadi maksimal di 100 watt. Artinya kita harus menyediakan watt maksimal di minimal, kalau saya mungkin amplifier 50 watt tidak apa-apa. Tapi kalau kita pengen lebih keras, mungkin kita sediakan amplifier yang di 100 watt. Itu teman-teman. Atau kalau teman-teman nanti menggunakan lebih dari satu box, contohnya mau main 4 ohm, mungkin kita menggunakan amplifier yang 100 watt agar lebih aman. Nah, ini ya. Dan di sini saya sediakan produk dari Hardwell RV3000. RV3000 ini menurut saya lah ya, ini amplifier yang sangat responnya bagus untuk Fidelity Cafe Pro 6. Jadi buat teman-teman mungkin yang nanti Mas ini mau tak aplikasikan di masjid saya. Di masjid saya sekarang butuh 4 box speaker seperti itu. Nanti teman-teman bisa mengaplikasikan ini produk yang RV3000. Saya ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengaplikasikan amplinya ini.
Ini kalau semuanya digunakan, ini mampu sampai dengan di 4 speaker, maksimal 4 speaker ya, ojo. Nah, ini 4 speaker. Jadi teman-teman Mas di masjidku pengen punya 4 box amplifiernya nih, pakai Hardwell RV3000. Ini amplifier jenis low impedansi. Jadi kalau kita mau main low impedansi, ya nanti kita harus selektornya dipindah ke low impedansi. Nah, di belakang teman-teman bisa lihat. Ini ya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat. Jadi di sini ada selektornya, bisa digunakan ke low impedansi atau dioperasikan ke mode high impedansi, teman-teman. Nah, kalau seumpamanya Mas ini pasti posisi high impedansi ya. Artinya apa? Kayak gini teman-teman. Kalau ini X ini berarti tidak terhubung. Berarti nanti speaker ini posisi off ya, tidak bisa digunakan. Ini posisi off, jadi tidak bisa digunakan. Otomatis ketika nanti kita kasih kabel, meskipun kita kasih kabel seperti ini, nanti tidak akan terhubung karena posisi X. Jadi kalau semua misal teman-teman nanti Mas mau tak gunakan untuk, karena amplifier saya itu low impedansi, berarti saya posisikan ke sini 8 ohm. Yang juga sama wajib 8 ohm. Sebelum teman-teman instalasi di sini wajib diperhatikan ini dulu. Jadi perhatikan ini dulu, posisi low impedansi atau high impedansi. Oke? Karena ampli saya low impedansi, maka posisi harus 8 ohm. Nah, kalau semuanya Mas, saya pakai high impedansi, contohnya ampli tua sob, ambilnya sob. Ampli tua. Oke ya, kita contohkan ya, nanti kalau pakai ampli tua seperti apa. Ini dulu ya teman-teman, sambil nunggu Mas Yusuf ambil. Nah, kalau saya mau main high impedansi, berarti ini saya pindah ke sini. Artinya apa? Kalau selektornya di sini, kalau posisi high impedansi 100 volt, berarti watt keluarannya adalah di 50 watt, 70 voltnya di 35 watt. Kalau selektornya ke sini, berarti 100 voltnya 35 watt, 70 voltnya 25 watt. Kalau selektornya ke sini, 100 voltnya 25 watt, 70 voltnya 15 watt. Mas kipas, Mas. Kipas. Kalau ke sini selektornya, berarti posisinya 15 watt untuk 100 volt, 70 voltnya di 10 watt. Jadi selektor di sini sangat penting. Artinya Mas, kalau diposisikan di sini wattnya kecil tapi suaranya pelan. Kalau diposisikan sini wattnya agak besar, suaranya makin kenceng. Kalau posisinya sini wattnya semakin besar, suaranya semakin kenceng. Kalau sini yo semakin paling kenceng. Ini posisi paling kenceng, wattnya paling besar. Ini kalau kita main di high impedansi. Karena ini saya pakai Hardwell, saya posisikan di low impedansi dulu. Nah, Mas Yusuf bawa ke sini untuk amplinya. Nah, ini kita tunjukkan ya. Nah, ini teman-teman. Kalau kita main low kan gini. Ini low ya contohnya. Kalau ini low ya. Sama penyambungannya ingat ya teman-teman. Ini tidak boleh kebalik. Jadi kalau hitam nanti posisinya juga di hitam. Kalau merah nanti posisinya di merah ya. Jangan terbalik ya. Remen Mas, urung direm ya. Iki nih Mas. Remen nih. Iki loh. Ini posisi yang hitam, ini merah. Jadi jangan terbalik. Ini buat teman-teman ya di musola-musola, masjid-masjid sebentar lagi yang akan instalasi. Ini saya pasang di sini. Nah, jadi kalau ini teman-teman, ini posisi saya pakai low impedansi karena tak sambung sama ampli low impedansi. Nah, kalau kita mau pakai high impedansi, nah ini teman-teman tunjukkan. Nah, ini. Kalau mau pakai high impedansi, nyambungnya di sini teman-teman. Jadi nah teman-teman nanti di sana Mas, ampli ning nggonku saya nek tua Mas, berarti teman-teman bisa menggunakan high impedansi. Nah, jadi kalau teman-teman di sana sudah punya Mas aku di ampli tua, berarti kita pakai high impedansi. Oke, nanti tunjukkan teman-teman ya. Nah, ini kalau mau pakai high impedansi ini yang satu tak pasang di high impedansi aja teman-teman ya. Yang ini tak posisikan high ya. Ini Pak, ini high impedansi ya. Ini high impedansi, ingat ya, dipindah. Ini tak posisikan high impedansi. High-nya di sini bolong. Nah, jadi saya mau main high impedansi di 100 volt. Silakan baca sini ya.
komnya warna hitam. Komnya warna hitam. Lalu kalau main 100 volt berarti dipasang di 100 volt. Berarti kalau saya main di 100 volt, nah ini. Jadi ingat, kalau tua harus dibaca ya belakangnya. Komnya hitam. Lalu kita main di 100 volt. 100 volt berarti kalau 100 volt dibaca ya. 100 volt berarti ketemunya di 50 watt. Berarti saya main di 50 watt. Jadi kalau teman-teman ini diposisikan di sini 70 volt, berarti saya ketemunya di 35 watt. Nah, bisa dimengerti teman-teman. Dan nanti bedanya apa Mas? Kalau saya pakai toa sama pakai low impedansi. Gini. Kalau kita menggunakan toa high impedansi kan di sini jelas. Kita main di 100 volt. Berarti kita cuma dapat buat 50 watt. Otomatis suaranya ini nanti akan lebih pelan dibandingkan kita pakai yang low impedansi. Tapi untuk yang high impedansi akan lebih aman ketika teman-teman pakai banyak speaker. Kesimpulannya gini, Mas, kalau aku di masjid saya pengen pakai menggunakan 4 speaker dalam satu ampli tua, berarti teman-teman bisa langsung dipasangkan di terminal di 100 volt. Jadi kita mainnya nanti di 50 watt. Nah, Mas, ampliku kan 120 watt. Kalau saya mau main 120 watt, saya mau main lebih banyak speaker, posisikan di 15 watt. Berarti kita bisa menggunakan speakernya sekitar 8 sampai 8 ya. 8 speaker dengan watt 120 watt. 8 speaker wattnya 120 watt. Nah, coba 15 kali berapa dong? 15 kali 8. Nah, 15 kali 8. Nah, ini ya 120 ya. Berarti pas ya. Gitu. Ini 120 watt ah. Nah, berarti pas. Jadi kalau teman-teman nanti pakai high impedansi itu iso dikecil nih. Speaker bisa dibanyakin, amplinya dikit. Tapi suara nih Mas, karo 8 ohm. Yo jelas enak sing 8 ohm, banter sing 8 ohm. Karena yang 8 ohm nek dijet nih iso sampai dengan 100 watt. Gitu bolo. Jadi kesimpulannya, kalau di 100 volt ini nanti akan lebih pelan dibandingkan kita pakai yang 8 ohm. Nek nggak percaya tak tunjukin ya. Yang ini tak pakai di 8 ohm ya. Jadi yang satu speaker ini 8 ohm, yang satu high impedansi. Nah ini tak praktekkan langsung. Jadi teman-teman nanti bisa tahu. Oh, kalau di masjid saya nanti harus punya dua keinginan. Kalau saya nanti menggunakan 8 ohm berarti hanya maksimal ini 4 speaker. Kalau main high impedansi ini bisa sampai dengan di 8 speaker. Jadi kalau pakai tua yang itu, tapi kalau mau main 8 speaker ingat, ini harus di paling kecil dewe. Dicowil ini paling cilik dewe. Nah, itu bolo. Bisa dimengerti tuh bolo? Ingat, ini 8 ohm ya. 8 ohm maksimal power di 4 speaker. High impedansi bisa 8 speaker tapi wattnya kudu dikecilin. Nek wattnya dibuat 50, ini juga mampunya cuma 2 speaker. Itu bolo. Sob, geser sob. Sora sob, taiwang sob. Saya tak ceklik ini. Nah, geser situ. Oh. Belum. Kenapa pas bolongan itu loh? Amplimu pas bolongan. Nah. Wes ya bolo, ini sekarang tak coba pakai kabel input ya, pakai input HP ini. Pakai input HP ini. Jadi pakai HP langsung. Kita nyoba yang 50 volt ya, ingat. Nah 50 volt isone meng 2 speaker loh ya bolo. Ini bisa main di 50 volt. 50 volt. 50 watt 100 volt. 50 watt 100 volt. Nih 50 watt 100 volt. Ini loh. Emang mana sini? Coba kan nyala ya. Nah ini. Kan yang gini. Nah, coba nih loh. Kamu di sini aja. Oke ya, ini saya cobakan untuk yang posisi di high impedansi. Mana nyala? Dipasang. Nyala, Pak. Oh, nyala. Oh, nyala ini baru. Ini lagunya tak samain ya. Lagunya tak coba sing full DJ. Jadi enek suarane sembarang-barang. Nah, ini ada suarane
low frekuensi, high frekuensi, mid frekuensi. Masih kayak gini. Oke, Apollo. Nah, ini. Ini ya, ini saya putar lagu DJ. Ini posisi high. Ini high impedance. Oke, sekarang tak pindah ke low impedance. Ini inputnya tak pindah ke yang bagian low impedance bolo. Ini ya, ini low ya, low, ini high. Perbedaannya seperti ini. Sama-sama menggunakan satu speaker. Tetap kenceng yang menggunakan low impedance karena wattnya sampai dengan di 100 watt maksimal. Coba sekarang kita kalau pakai mikrofon ya. Nah ini ada mikrofon dari Borvedal DM57. Ini tak tunjukkan ke teman-teman. Ini kalau mau pakai mikrofon ini kabel. Oke ya, kabelnya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan ini high impedance yang jelas bisa banyak speaker, tapi otomatis juga pelan karena kita bagi, dan juga yang ini pasti nanti posisinya bisa dibuat sampai dengan di 15 watt. Nah kalau dikecilin ya, coba tak tunjukin ke 15 wattnya. Ini tak putar ya ke 15 watt ya. Ini 15 watt, 15 watt. Pelan tak bolo? Ini 15 watt ya. Oke, 15 watt. Kalau tak posisikan 35 watt ini. 35 watt ya. Ini 35 watt ya, 35 watt. Ini 35 watt. Lumayan kencang. Cobain pakai ini ya sekarang. Gawe ini nanti gitu, teman-teman. Cek. Nah ini posisi di berapa watt ini? 35 watt. Ini 35 watt. Ini kencangnya segini. Kalau 50 watt, ini 50. Nah lebih tebal ya. 50 watt. Tes 50 watt, 50 watt, 50 watt, 50 watt. Nah kencang lah 50 watt. Oke, 50 watt. Kalau posisinya ini 15 watt, 15 watt. Kecil suaranya, tapi bisa kita main speaker banyak. Jadi kalau mau main speaker banyak, kita main di 15 watt. Oke, nah kalau posisi low impedance, tak pindah ke low impedance sekarang. Nah ini posisinya saya pasang di sini. Ini low impedance ya teman-teman. Echo-nya tak matikan aja ya. Cek. Mikrofon mix 1, oh mix 2 ini. Mix 1, 2, 3, 4. Mix 1, 2 ini. Cek. Nah ini
Cek cek. Nah, ini posisi yang low impedansi. Low impedansi low yang triple E, midnya lebih keluar, low-nya bisa tebel juga. Nah, ini tes 1 2. Ini posisi low impedansi. Oke, low impedansi. Dan kalau low impedansi, contohnya Hardwell RV 3000 ini bisa kita kasih echo juga, boleh. Cek. Nah, ini. Cek. Semisal pengen ada echo nih. Nah, ini. Tes dicoba. Oke, tes dicoba. Ini ya. Ini yang RV 3000. Suara RV 3000. Dan ini bisa maksimal sampai dengan di 4 speaker kalau kita menggunakan produk Hardwell RV 3000. Jadi maksimal bisa 4 speaker. Nah, oke, sekarang kalau saya pindahkan ini ke yang ini lagi. Nah, ini ya yang high impedansi. Ini high impedansi. Posisinya 50 ya, terbesar ya. Posisi 50. Nah, jadi cek 50. Oke, dicoba. Tes dicoba. Nah, mirip-mirip. Suaranya mirip-mirip antara high impedansi dan juga low impedansi. Jadi kesimpulannya dari review kita hari ini teman-teman, untuk Cafe Pro 6 ini bisa diaplikasikan kalau teman-teman di masjid khususnya. Nanti semisal pengen menggunakan pakai 2 speaker saja, pakai ref 3000 bisa. Tapi kalau teman-teman di sana Mas sudah ada toa dan toanya digunakan sudah high impedansi, itu silahkan dibelikan Cafe Pro 6. Tapi buat teman-teman kalau di sana ternyata sudah ada ampli toa, tapi ampli toanya ini digunakan untuk horn. Horn biasanya itu low impedansi, meskipun ada yang high impedansi, tapi rata-rata yang saya temukan menggunakan yang low impedansi. Jadi kalau teman-teman pakai hornnya low impedansi, sekali lagi nek bisa jangan dicampur sama ini, karena nanti over watt. Jadi wattnya otomatis dari power sendiri tidak mampu dan juga panas. Karena kalau ini contohnya ya, ini contohnya kan cuma 120 watt. Ini bisa 2 kali toa yang 50 watt. Dan semisal mau nambah, ini bisa speaker toa lagi horn yang 25 watt saja. Jadi kalau dikasih ini kan maksimal di 100 watt kalau main low impedansi. Jadi meski nanti suaranya nggak maksimal, amplinya panas dan cepat rusak antara ampli atau di speakernya. Jadi buat teman-teman, kalau nanti menggunakan ampli ini Mas sudah dipakai toa 2, di masjid sudah ada toane 2, ini jangan dicampur lagi sama ini. Nah terus kalau aku ingin beli ini Mas, caranya gimana? Dibelikan ampli sendiri, contohnya Hardwell Rev 3000 saja. Ini maksimal bisa sampai 4. Jadi di sana sudah ada toane, tapi toane juga sudah dipakai horn. Ini sekali lagi jangan sampai malah ditambahi ini. Mending ini beli sama amplifiernya. Oke. Nah ini posisinya satu speaker soal kencangnya. Sekarang 2 ya. Ini kalau posisinya sing maksimal sendiri, teman-teman tak tunjukkan ya. Untuk yang paling maksimal, ini tak 8 ohm dulu ya. Yang paling maksimal ini kita gabung teman-teman. Jadi kita main 2 speaker. Nah, ini main 2 speaker di 8 ohm ini akan lebih maksimal lagi. Nah, ini saya sekarang gabung, ini main 8 ohm ya, bukan 4 ohm ya. 8 ohm tapi low impedansi. Kita main 8 ohm tapi low impedansi. Ini 8 ohm tapi low impedansi. Ingat, kalau mau ubah low harus diubah loh ya. Ini wajib diubah ya. Ini wajib diubah. Wajib diubah ya. Nah ini sekarang tak coba ya untuk suaranya. Kalau kita pakai low impedansi 2 speaker, mesti suaranya banter. Ini ya. Cek. Nah, enak loh. Oke, ini 2 speaker aja sekencang ini. Oke, ini. Pakai Hardwell RV 3000. Wow, ini amplifier saya. Ini di atas banyak merek juga, ada beberapa merek. Nah, yang menurut saya responnya paling bagus ini pakai Hardwell yang RV 3000 ini. Ini suaranya paling jernih, tidak noise. Coba dekat. Tidak noise sama sekali. Nah, ini. Dan suaranya kencang. Dan ini bisa maksimal di 4 speaker. Jadi semisal Mas, aku punya amplinya, sudah beli amplinya di sini juga, katakanlah mau beli speakernya 4 bisa. Mas mau beli paket amplifiernya 2, lalu amplifiernya speakernya sepasang, amplifiernya 1 bisa. Amplifiernya 1, speakernya 4 bisa.
Dan kalau kita main model seperti ini, karena kita menggunakan sistem low impedansi, makanya suaranya akan lebih kencang, suaranya akan lebih open seperti ini, dan juga yang pasti lebih clarity. Ini jarak dekat aja tidak feedback. Apalagi kalau teman-teman nanti di masjidnya posisi digantung. Wow, suaranya akan lebih jernih dan tidak feedback sama sekali. Ini posisi masih saya tekan pad minus 20 dB. Nah, ini tak lepas pad minus 20 dB. Jadi kalau teman-teman nanti pengen gainnya lebih maksimal, gain di preamp dari power amplifiernya minus 20 dB nya nanti dimatikan. Tapi kalau buat azan seperti itu, ini saya sarankan minus pad 20 dB aja agar lebih slow. Nah, ini tidak feedback juga teman-teman. Oke ya, jernih banget dari Cafe Pro, produk dari Fidelity Cafe Pro 6. Jadi ini menjawab sebuah pertanyaan di beberapa teman-teman hari-hari ini yang pengen direviewkan produk speaker pasif yang bisa diaplikasikan untuk musola atau masjid karena mendekati Ramadan. Jadi sekarang teman-teman sudah lihat sendiri ya, dari Cafe Pro 6 produk dari Fidelity ini warna putih elegan. Ini wattnya maksimal di 100 watt. Ini bisa diotak-atik. Mas, kalau pengen tak pakai di masjid tapi amplifiernya kecil, bisa diubah ke high impedansi, wattnya dikecilin bisa. Jadi tetap bisa pakai ampli toa, tapi dengan catatan suaranya tidak akan bisa maksimal seperti kita pakai hardware yang di impedansi di 8 ohm. Jadi kalau pengen jumlah banyak tapi kecil suaranya, pakai ampli toa main high impedansi. Kalau teman-teman nanti pengen suara maksimal tapi speakernya sedikit, itu main di low impedansi. Terima kasih teman-teman. Kalau mau tanya-tanya nanti langsung bisa WA ya. Untuk informasi harganya, ini harga sepasang ini 2 juta saja. Pasif 2 juta, amplinya ini 2.899.000. Ini bisa 4 speaker. Jadi beli full set nanti juga pastinya akan lebih nyaman. Yang jelas Cafe Pro 6 ini sangat rekomendasi meskipun digunakan untuk musola, masjid atau di rumah, digunakan untuk karaoke atau di cafe karena judulnya cafe ya. Cafe Pro 6. Nanti yang paling pas amplinya pakai hardware yang RV 3000. Terima kasih teman-teman. Kalau mau tanya-tanya nanti langsung aja bisa tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa.